Siapa sangka, mimpi besar itu masih terus hidup. Timnas Indonesia resmi melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah tonggak yang dulu terasa jauh, kini mulai terlihat wujudnya. Di tengah panasnya atmosfer Stadion Gelora Bung Karno, dukungan supporter yang luar biasa, dan tekanan mental yang tak main-main, skuad Garuda akhirnya berhasil menembus babak yang lebih sulit lagi. Pertandingan terakhir melawan Jepang memang berakhir tragis, 0-6, tapi jalan panjang di ronde 3 sudah cukup membawa Indonesia satu langkah lebih dekat ke panggung dunia. Lolosnya Indonesia menemani 5 negara kuat lainnya, Arab Saudi, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dari grup C, Indonesia berjuang keras bersama Arab Saudi untuk merebut tiket ke fase berikutnya, meskipun Arab Saudi sendiri justru keok 1-2 saat menjamu Australia di laga terakhir. Sementara Jepang dan Australia sudah mengamankan tempat langsung ke Piala Dunia, Indonesia masih harus berjuang di jalur panjang, penuh rintangan, dan bisa jadi lebih berat dari sebelumnya. Dari grup B, Irak tampil solid dan mengunci satu tempat di ronde 4. Disusul Oman yang lolos dramatis setelah menahan imbang Palestina 1-1, hasil yang menyakitkan bagi Palestina karena mereka hanya terpaut satu kemenangan dari mimpi mereka. Dan dari grup A, raksasa Asia, Qatar, bersama Uni Emirat Arab, melenggang mulus tanpa banyak gangguan. Sekilas, nama-nama ini terdengar mengintimidasi, dan sayangnya, nasib Indonesia di babak keempat ini juga tak bisa dibilang beruntung. Dalam pengundian nanti, Indonesia masuk ke pot 3, satu pot dengan Oman, yang artinya Garuda bisa saja bertemu Qatar atau Arab Saudi dari pot 1, dan Irak atau UEA dari pot 2. 3 negara dengan sejarah dan kedalaman skuad yang jauh di atas kita. Bahkan Irak sendiri sudah 2 kali mengalahkan Indonesia di ronde 2 sebelumnya, dan cukup jelas. Laga di ronde 4 nanti akan menjadi pertarungan yang jauh lebih brutal. Tapi cerita ini belum berakhir. Indonesia masih punya peluang, dan sejarah selalu menyukai kejutan. Pelatih Patrick Kluivert harus memutar otak lebih keras, sementara para pemain seperti Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Hernando Ari harus naik level. Dukungan dari supporter juga makin menggila. Lihat saja saat laga terakhir di GBK, koreografi spektakuler bertema Gundala melawan Godzilla muncul di tribun. Tulisan "Untungnya ku tak pilih menyerah" menghiasi layar stadion, dan itu bukan sekadar kalimat puitis, tapi semangat bangsa yang percaya bahwa mimpi bisa jadi nyata. Undian resmi ronde 4 akan digelar pada 17 Juli 2025, dan akan ada 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up masih harus berjibaku di babak playoff antar zona. Jalan Indonesia masih panjang, penuh duri dan keringat, tapi mimpi itu belum padam. Kita sudah terlalu dekat untuk berhenti sekarang. Jadi, apakah Garuda akan terbang lebih tinggi dan mengejutkan Asia? Atau langkah ini jadi batas tertinggi? Semua akan terjawab di ronde 4. Tapi satu hal yang pasti, perjuangan belum selesai, dan Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bisa bermimpi lebih besar dari sebelumnya.